agama mengenal Allah. Dan ijma' ulama ahli sunnah di kalangan sufi, ini bukan hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi Al-Imam Ibn Arabi berjumpa dalam rohaninya Rasulullah SAW. Lalu bertanya, wahai baginda, kami meneliti, ini bukan hadis. Kata ahli hadis, ini bukan hadis engkau ini. Terus kata Nabi Muhammad SAW dalam pengalaman rohani dia. Secara fisik beliau sudah wafat tahun 11, tahun 10 Hijriah. 10 atau 11 Hijriah. Tapi Sayyidina Ibn Arabi mazal ini masih ketemu dengan beliau di tahun 600-an ya. Beliau wafat 638 Hijriah. Kenapa? Karena fisik mati, tapi ruh tidak pernah mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya yakin pengajar-pengajar hikam dari dulu di alam kuburnya enak aja. Kenapa? Karena dia kenal dirinya, maka dia pasti kenal Rabbnya. Namun jangankan kita selevel Nabi Musa, walaupun sudah ketemu Nabi Allah Khidir, di dalam kubur masih sholat. Coba santri-santri sholat untuk apa? Cari pahala? Bukan. Mau naik derajat? Bukan. Untuk apa kita sholat? Aqimis sholata dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Mungkinkah mengingat sesuatu yang tidak dikenal? Tidak mungkin. Maka mengenal dia itu jalan ma'rifat, jalan zikir, dan itulah ruhus salah. Maka ruhus salah itu zikir, wa ruhus zikir ma'rifatul mazkur. Ruhnya salat itu zikrullah, dan ruhnya zikrullah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin menghaji, yang mengajar, kemudian keluarga besar beliau, ya, Om dan selanjutnya siapapun yang mendengar, itu ruhaninya telah disiapkan Allah itu. Dan kita nggak akan pernah puas. Jadi beliau di sana ngaji lagi, sebagaimana dia suka ngaji di sini. Dia di sana ngaji lagi, nggak tidur doang. Dia nikmatnya alam kubur itu ketika seseorang mendapatkan hal ternikmat di dunia, dia ulangi di sana. Wa alladul asya fid dunya ma'rifatullah. Nggak ada lagi senikmat-nikmat di dunia melebihi ma'rifat kepada Allah SWT. Dan kita doakan beliau ya menghaji Fuad, Haji Fuad, Mang Lebak, sama Mang Tomo, dan semua guru-guru yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, para pewakaf, para muslimin, para muallim, para khidmat ya, dan santri, keluarga besar, kita kirimkan hadiah cinta suratul Fatihah. Ngomong cerita dingin ya. Saya ini sebenarnya kedinginan juga. Tapi saya ingat guru saya ada 2 orang waktu saya masih kecil, umur 10, 11 itu saya khidmat sampai umur 12, khidmat kepada 2 syaikh thariqah. Satu pengajar hikam dan ihya, satunya ummi tapi mursyid thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Yang ummi ini mursyid, pengajar hikam ini juga mursyid, tapi Naqsyabandiyah was-samaniyah dan tariqah Saman. Tariqah Saman itu gabungan 5 tariqah, tapi yang paling besarnya Khalwatiyah dan Qadiri. Maka setiap Samani Qadiri. Di waktu saya ketemu murid-murid Abah Anom, zikir kok sama gitu dengan zikir Saman saya.
Dua orang ini dulu kan nggak ada, kalau ngundang syekh itu kiai ajengan itu kita nggak punya modal, maka jemput sore, antaranya besok kan nggak ada mobil. Saya masih ingat tahun berapa itu ya, tahun 90-an lah itu. Umur saya yang betul aja 10 ya, berarti tahun 90 berapa lah itu. Kita kan masih generasi mutakhirin lah ya. Lalu saya dan beliau-beliau itu nginep. Bapak saya nggak mau nginep, bapak saya pulang. Tapi saya masih sangat belia nginep di surau Zawiyah, tempat suluk tarekat. Di situ kita ngaji kitab. Pagi-pagi jam 3 dini hari seperti tadi, jam 3 udah bunyi. Wah, dahsyat sekali orang gunung ini. Orang Jakarta jam 4 masih ngorok, setengah 5 juga masih ngorok. Ini jam 3 udah kenceng bunyi tawasulnya, asmaul husnanya. Bagi saya indah sekali, bagi yang gak menikmati gak tahu udah tersiksa kali. Akhirnya kami melihatlah dua guru ini. Guru saya yang pertama Abu Ya Hasan Al-Basri namanya, As-Samani An-Naqsyabandi, yang mengajar hikam nanti ya. Dan kitab Khazinatul Asrar. Itu 3 kitab yang saya ingat beliau ajarkan. Tapi Khazinatul Asrar terakhir ditutup, ada eksiden. Jadi saya mengkritisi beliau, maklum anak kecil kritisi tapi gak tahu ada. Langsung ditutup kitabnya, gak dibuka lagi sampai mati. Beliau ini pakai jaket tebal sekali, tebal pakai jaketnya. Umurnya waktu itu di ujung mau 70, kira-kira 68, 69, seumur ayah saya wafat kemarin. Sedangkan syekh yang kedua, yang ummi, yang nggak bisa baca tulis kitab, Syekh Nuruddin Al-Khalidi An-Naqsyabandi, beliau itu nggak pakai jaket, malah naik turun ke, dulu negeri kami dingin kayak gini, saya masih ingat dingin-dingin ini mirip begini. Turun ke tempat wudu sama toilet pakai singlet dalam yang begini tuh, bukan yang nutup sampai, dan nggak kedinginan sama sekali, ya nggak kedinginan sama sekali. Fenomena itu bagi saya biasa aja karena saya tinggal di situ. Ternyata pekan depan kami datang ke Zawiyah, suraunya yang pakai jaket, Abu Ya Hasan Basri. Beliau cerita, ampun saya dengan guru kamu itu. Loh kenapa Abu ya? Saya ini pengamal banyak thariqah, ngaji kita, tapi jam segitu pakai jaket. Gurumu, ya dua-duanya kan guru saya juga tuh. Gurumu yang di kampungmu itu umur 75 masih pakai singlet jam 3. Dua-duanya sama-sama zikir. Mereka kalau zikir itu kepalanya nunduk, mata dipejam, lidah dikunci. Dua-duanya diem gitu. Ya, ngomongnya pakai batin. Ya. Dan itu pengalaman indah sekali melihat dua guru punya kelebihan. Lalu beliau ceritalah, guru saya kedinginan ini. Kamu tahu kenapa gurumu kuat? Karena dia mengamalkan zikir ismul jalalah, wadhkur rabbaka fi nafsi. Sebut nama Allah di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Orang kalau nyebut nama Allah, badannya hangat. Bedanya guru saya yang pakai jaket, dia nyebutnya khafi, halus, jadi nggak ngefek-ngefek amat di badan. Sedangkan yang kedua, beliau membawakannya ke tubuhnya, membawakan ke nafasnya. Akhirnya itu menjadi penjaga badannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenangan saya termasuk banyak dengan mereka. Tapi ini yang saya ingat ketika beliau cerita 30 tahun duduk di sini terus pakai jaket ya. Jadi ini buah dari berguru kepada Syekh Muhammad Nuruddin ya, Al-Khalidi An-Naqsyabandi.
Semoga guru-guru kami juga diberkahi oleh Allah. Kita masuk ke hikamnya. Nah, kalau tadi hikam itu guru-guru, sekarang hikam itu Sayyidina Nabi SAW. Al-Fatihah itu Sayyidina Nabi SAW, dan untuk pengarang kitab Al-Mu'tazlah Askandari, alhamdulillah kami sempat ziarah ke sana. Wafat tahun 709 Hijriah. Lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang keberapa situ aja? 134 125. Kalau di kitab yang masih kuning ini 97, halaman 97, juzuk pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arif billah wa ta'ala Askandari rahmatullah wa qadasallahu sirrahul aziz. Qal ma tuliba laka syai'un, tidaklah dituntut kepadamu syai'un, sesuatu pun, mithlul ittirar, semisal seumpama ittirar, melebihi rasa bergantungmu kepada Allah. Itu disebut ittirar. Ittirar dari bahasa ittarra, ittiraran itu artinya bergantung karena merasa terpaksa. Itu orang awam. Nah, tapi nanti kita bagi ada awam, ada khawas ya. Rasa ittirar, rasa bergantung kepada Allah, ini ada bainal awam wasalik wal arif, ada 3. Orang awam itu baru muncul rasa bergantungnya kepada Allah kalau ada musibah. Musibah dalam bahasa awam itu masalah. Itu orang awam. Mau selama-lamanya jadi orang awam? Mau selama-lamanya jadi orang awam? Jangan. Orang awam mungkin masuk kubur enak, tapi dalam kubur fasilitasnya bukan VVIP, fasilitas biasa aja. Ditanya-tanya dulu mau malaikat mau man rabbuka, repot ditanya begitu ya. Tapi kalau orang-orang yang sudah salib dan khawas, nanti dia punya jawaban yang bukan lisan dia yang jawab. Lisan ini udah lupa, udah mati. Siapa yang jawab? Bukan otaknya, otak ini sudah mati. Jadi orang kalau mengingat, saya ingat guru bahasa Arab saya dulu ngomong ini, kamu hafalin ini, man rabbuka, Allah ya. Rabbi Allah, man nabiyuka, nabiyuna Muhammad, madinuka al-Islam. Hafalin bahasa Arab, nanti kalau mati kamu ingat hafalan ini. Saya belajarlah dengan Abu Hasan Basri tadi. Tubuhmu sudah mati, otakmu sudah nggak bekerja, darahmu sudah nggak jalan. Kalau darah udah nggak jalan, otak kita nggak jalan. Itu otak jaringannya berhenti 1 detik, orang stop. Betul nggak? Berhenti 3 detik, gua bisa lumpuh setengah badan. Makanya kalau mengingat Allah itu cukup dengan otak, otak akan tumpul. Oleh karenanya mengingat Allah itu bisa tembus sampai kepada bagian yang gak pernah mati. Allah cipta tapi Allah kekalkan dia. Itulah qalbu yang merupakan bagian dari pintu menuju ruhani. Maka ittirarul awam, ittirar ma'a wujudil masaib wal imtihan. Orang-orang awam itu baru ingat kepada Allah, baru bergantung kepada Allah ketika kecelakaan, ketika ada yang sakit, pasangannya sakit, dia kemudian nggak kuat menanggung.
apakah menanggung kesendirian, apakah menanggung obat dan segala macam, dia nggak kuat. Akhirnya sholat banyak-banyak. Nah, itu udah bagus. Cuma solehnya kondisional, solehnya bersyarat. Masya Allah, belum apa-apa udah ada makanan nih. Berkah orang ngaji ya. Padahal ditonton doang, kali makan juga. Tiap hari begini ya. Alhamdulillah, barakallah. Hebatnya ngaji ma'rifat, ngaji hikam itu, makanan di depan itu tinggal lirik loh. Karena rohani kita juga lagi makan. Benar nggak sih? Ya begitu ya. Ada ittirarus salik. Ittirarus salik apa? Salik ini murid yang mulai menempuh jalan ingin mengenal Allah. Si salik ini ittirar, dia bergantung kepada Allah bukan karena musibah zahir saja, tapi karena ittirarul batin an-nafsiyah. Ketika nafsiyah jiwanya merasa tidak sehat. Contoh, zikir kok gak nikmat, sholat kok gak khusyuk, baca Quran kok rasanya hambar. Ini kalau sudah mulai begitu, ini kabar gembira, Anda sudah masuk kepada martabatus suluk, martabat para orang-orang salik. Salik itu murid, orang yang berkehendak mengenal Allah. Kalau sudah mulai zikir, kok gak nikmat ya, sholat kok gak khusyuk ya, ada apa ini? Mulai bertanya-tanya, itu muhasabah pertama bagi para salik. Istighfar kok hambar ya, zikir pagi sore kok kepaksa, tahajud kepaksa nggak ada adik santri, atau sudah mulai nikmat. Justru kalau nggak dibangunin malah kesel, kok aku nggak dibangunin gitu. Kelewat gitu subuh, bukannya alhamdulillah kelewat gitu. Maka santri-santri itu anggap santai itu penjara, karena dia merasa kayak dipaksa-paksa. Tapi kalau santrinya sudah saling, dia senang dipaksa. Dia sedih kalau nggak dipaksa, ya, sedih kalau nggak diperhatiin. Ya. Jadi ittirarus salik, ketika Allah cabut kenikmatan bermunajat kepadanya, kenikmatan zikrullah kepadanya, itu ittirarus salik. Semoga kita mulai naik ke salikan. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang murid datang kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan sombongnya mengatakan begini, Sidi Syekh, irtakabtu dzunub wa ma ziltu qa'iman bil lail. Wahai Tuan Syekh, saya ini maksiat siang hari. Kata orang, maksiat itu gelap, karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, yang mematikan, memadamkannya adalah maksiat. Tapi saya masih bisa tahajud malam hari, sholat saya pakai hafalan masih lengkap. Begitu katanya. Si imam ini senyum aja. Wahai Ananda, dia panggil berjawa tadi. Alaysat, bukankah ya, al-lazzah, lazzatul munajah nuzi'at anka, kenikmatan munajatmu sudah dicabut. Bukankah keasikan zikirmu sudah hilang karena efek daripada maksiatmu di siang hari. Apalagi maksiat sebelum tidur, hati-hati. Makanya kalau mau tidur handphone jarang. Jangan tidur dekat handphone, jarak 2 meter, 1 meter lah. Itu bahasa majazi. Jangan main handphone. Ya, saya kalau mau tidur, handphone saya nonaktifkan. Aktif cuma telepon biasanya, karena kalau ada apa-apa ada yang bisa nelfon. Tapi internetnya sudah mati. Itu pun hari-hari juga jarang buka. Buka-buka paling sekali berapa jam. Bukan kemudian jadi kebutuhan. Tasbih kita semua punya tasbihnya.
Beda kan? Ya, yang pertama kali pakai tasbih sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah. Ya, belum pakai. Dulu orang pakai tasbih dibedahin, tapi pakai handphone kok nggak ada yang dibedahkan. Sepertinya lebih bid'ah pakai handphone, smartphone. Soalnya ittirarus salik seperti kejadian pada orang ini. Ketika dia dijawab, ditegur oleh gurunya, wahai Ananda, bukankah kenikmatan munajatmu telah hilang, sholatmu telah hambar, zikirmu gak ada rasa. Dia pikir-pikir, iya juga. Disitulah dia tobat. Bila orang ini tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati-hati kalau zikir, sholatnya sudah mulai hambar, jangan-jangan ada maksiat kita kemarin atau malam tadi. Ya, oleh karenanya para masyayikh kami itu mengajarkan mandi tobat setiap hari, sholat tobat setiap hari. Siapa tahu kita punya maksiat yang menurut kita biasa, tapi kalau setiap hari dilakukan, kira-kira gimana? Dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Ada ittirar yang ketiga, ittirarul arif. Ittirar orang yang sudah wusul kepada Allah, yang sudah kenal kepada yang disembah, yang sudah tahu jalan kepada Allah, sudah mengerti ujung dari tapakan jejaknya para salik. Tapi mohon diingat, marifat gak ada ujungnya. Maka para arifin ini juga bertingkat-tingkat. Orang-orang ahli marifat itu bertingkat-tingkat. Kemarifatan umat Nabi Muhammad SAW ini melebihi umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Karena kebesaran sang Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Sayyidina Muhammad SAW marra bi qabri Sayyidina Musa, fara'a Sayyidina Musa yusalli fi qabri, bukan ala qabri. Sayyidina Muhammad SAW ketika melewati makbarahnya Sayyidina Musa, beliau melihat Sayyidina Musa salat di dalam kubur. Itu disebut dengan salatul arifin, bukan salat salikin, bukan salat abidin, abidin awam. Ini salat makrifat. Karena Sayyidina Musa bukan lagi cari pahala, Sayyidina Musa bukan lagi mencari surga. Dia sudah tahu semua itu. Dia ingin tambah dekat kepada yang punya surga. Itu Sayyidina Musa masih sholat di kubur. Ini yang kita sebut ma'rifat, jalan terus di alam kubur. Jangan dikira ahli-ahli ma'rifat tidur. Orang tidur itu orang awam. Ya, orang-orang soleh, siddiqun, ya, abidin. Ketika sudah jawab, man rabbuka, rabbi Allah, man nabiyuka Muhammad, dia udah tidur. Tapi kalau ahli ma'rifatnya, dia bangun dan dia kemudian melakukan apa yang dia tahu selama dia di dunia. Bahkan orang-orang di alam kubur itu kalau dengar ada yang lebih tinggi dari dia ma'rifatnya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan rohku ketemu dengan roh si fulan. Seperti orang-orang hari ini, ketika dia dengar ada orang alim ma'arif billah, dia ingin jumpa dengan orang itu. Tapi jumpa yang mereka mau jumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kalau murid-murid tariqah, dia ingin jumpa dengan mursyid-mursyidnya. Kalau wali-wali tariqah, dia ingin jumpa dengan Sayyidina Muhammad SAW. Tapi di dunia mau jumpa kiai sulit atau mudah? Ya, yang masyhur-masyhur itu sulit, ada bodyguardnya. Ya, belum lagi nanti hubunginya sulit. Begitu juga lebih sulit belajar ma'rifat di alam kubur daripada dunia. Maka mumpung masih hidup, mumpung nyawa masih di kandung badan, jangan buang waktu setiap hari nggak ngaji ma'rifat. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, aku menghitung diriku orang yang rugi sial jika hari ini dan bertambah hari tidak bertambah ma'rifat. Ya.
Kalau nggak nambah marifat, ngapain hidup? Jadi batu aja. Seperti orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu, kenapa dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak jadikan aku seperti tanah saja? Di sini kita tahu ada satu marifat. Ya, orang-orang kafir setelah diazab dia ngerti, turab itu tanah, itu juga ada ruhnya, tapi hanya ruh zaman. Dia nggak dihisab. Jadi di alam ini banyak ruh yang dipertanggungjawabkan itu ruh adami, orang yang ditiupkan ruh yang mirip dengan ruh Sayyidina Adam. Nah, kita ini itu baru potongan pertama aja. Belum potongan kedua itu belum beres sikapnya nih ya. Jadi tidak ada yang dituntut darimu, wahai hamba, wahai murid, melebihi ittirar. Ittirar yang mana yang minimal? Ittirar yang kedua. Tapi ittirar yang kedua ini masih ittirar salim. Ittirar salim kalau zikir pengennya tenang, kalau nggak tenang maka dia mikir, dia nuduh gurunya, jangan-jangan guruku nggak wali. Kalau dia doa lagi ada hajat, orang awam mundur dikit, minta ke ajengan, saya ada hajat nih, kata ajengan, ini amalin nih wirid nih, qadaul hajat. Diamalin lah sama dia 7 hari, 40 hari, nggak ada efeknya. Menurut dia nggak ada efeknya. Padahal itu berefek itu aja. Tadi imam zikiran, sekarang zikiran, berefek itu. Berefek itu. Tapi orang ini berpikir zikir berefek kepada kesejahteraan. Pengennya zikir itu bikin kita kaya. Ya. Ini orang awam salah orientasi. Tapi dia sudah berubah. Cuma kesejahteraan dia belum naik. Lalu kemudian dia berpikir di hati syaitan membisikkan ke dalam nafsiyah dia. Hamba Allah, sepertinya zikirmu kurang ampuh. Nggak mungkin ini yang ngasih ajengan ini, zikir lagi. Datang lagi syaitan yang lebih kencang, lebih tinggi martabatnya dari syaitan sebelumnya, yang setingkat dengan gurunya. Apa kata si syaitan menyerupai seseorang? Para ahli zikir, senangnya disebut ahli zikir. Gurumu itu makomnya masih di bawahku, makanya zikirmu gak ampuh. Itu namanya halu gelata orang hari ini ya. Disebut kasyaf nafsaniyah. Kasyaf yang sumber dari nafsu, dimainkan oleh syaitan. Syaitan itu gak mungkin memainkan kalau gak ada sesuatu dalam diri kita. Lalat gak mungkin mendekat kalau bukan karena ada daging busuk di dalam. Maka syaitan gak mau mendekat kalau gak ada wadah jorok di dalam diri. Wadah busuk di dalam diri. Wadah busuk ini harus dibuang, dibersihkan. Busuk hati, buruk sangka, hubbud dunia, ini yang paling parah. Cinta dunia wa tulul amal, panjang angan-angan. Dua ini yang menyiksa manusia sampai mati. Siksaan sebelum masuk kubur dan neraka. Apa itu? Hubbud dunia wa tulul amal. Hati-hati. Kiai cinta dunia, dunianya kiai popularitas dan fasilitas dan tas. Kenal aja kan ya? Benar itu. Beliau kan udah ngelewatin pernah jadi anggota DPRD itu. Udah lewat lah. Maka pantas loh Haji Hikam itu udah pas bener itu. Ngajarin Hikam udah pas. Karena sudah pernah melewati popularitas, fasilitas dan tas. Iya. Popularitas itu paling berat. Kemasyhuran. Nih cek aja. Kalau posting sesuatu senang nggak di like orang? Kalau posting di YouTube senang nggak viewernya nambah? Itu popularitas. Padahal soleh-soleh hal ini. Ya. Senang nggak kalau ada komentari iblagu lu sok soleh,
Kesel nggak gitu? Kesel kita. Tandanya kita senang dipuji, nggak suka dicaci. Akhirnya balas. Kalau perlu datangin rumahnya. Ya salam. Kita lupa ayat kedua dari Al-Fatihah, Alhamdulillah. Jadi marifat tertinggi itu marifat basic, bahwa pujian itu hanya milik Allah. Engkau tak layak dipuji. Maka jika kita tidak dipuji, katakan, ya Allah, inilah yang layak bagiku. Jadi saya kalau caci maki orang, saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, engkau ingati lagi aku. Bahwa yang terpuji hanya dirinya. Ya, alhamdulillah. Kita ngingetin orang, jangan komentar aneh-aneh terhadap yang ngomong bahasa Suryani. Yang merasa ingin meluruskan orang awam, tiap hari dia ngomong yang dibahasakan oleh yang bahasa Suryani nggak jelas itu. Ngomong dia ulang-ulang tiap hari, katanya ingin meluruskan orang. Itu yang disebut ente kesurupan Suryani, Mas Suryanti. Makanya kita kasih tahu, jangan komentar. Sekali komentar nanti mau makan apa bacaannya? Tuh. Itu kena atau ya, itu ujian aja yang kita dengar itu masuk ke dalam. Dia sampah atau berlian. Ya, dia jadi sampah atau menjadi nutrisi. Nauzubillah. Apa yang masuk itu yang keluar. Haji Hikam itu ya dengan apa inputnya itu outputnya. Gak ada ceritanya masukin ke gelas kopi keluarnya susu, itu gak ada, kecuali kopi susu. Gak ada. Maka apa yang kita dengar tiap hari, yang kita komentari setiap hari, itu yang keluar. Kita ngingetin begitu, orang itu mengamuk. Ya alhamdulillah saya diamukin. Ya, dan itu nikmat sekali ya, melihat begitu tuh. Ya Allah, salimna, selamatkan kami. Selamatkan juga orang yang suka komentar-komentar negatif itu. Kita nggak benci sama mereka. Ya, untuk apa benci kepada orang? Hubbul madhi wa khawful dhammi ta'ban. Ya, senang dipuji, sakit dicaci, itu kelelahan yang tak berujung. Sakit yang nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Oleh karenanya, walaupun ajengan sudah berumur berapa sekarang ajengan? 17 balik 17 plus 30 tambah 60 tahun. Setengah abad 50. Sama dengan santri yang muda-muda itu, cinta dunia sama. Saya sama. Kata Nabi SAW, hadis Sahih Bukhari, qalbu syuyukh al-kuhul, qalbu orang yang tua, kuhul, itu sama dengan anak muda syabab. Dalam apa? Dua yang tadi, hubbud dunya wa tulul amal. Dalam cinta dunia dan panjang angan-angan. Jadi orang dalam urusan duit mudanya sama. Cinta lawan jenis sama. Walaupun kekuatan berkurang. Nafsu besar, ya, al-quwah dhaifah. Jadi ini ittirar, ya, hati-hati dengan ittirar. Yang diminta itu hati bergantung hanya kepada Allah. Nah, orang itu menggantungkan harapannya kepada Allah biasanya dipaksa dulu, maka digunakan kata ittirar, ittarra. Ya, ittarra ini juga asal katanya dari kata doror. Disakiti dulu, dikasih musibah dulu baru dia connect. Kalau para arifin, orang-orang yang kenal Allah, musibah terbesar dia masuknya satu titik noda ke dalam kolbunya. Itu bagi dia sudah sakit. Bagi kita maksiat 1 jam 2 jam biasa aja. Bagi mereka lupa 1 nafas, itu sudah dianggap durhaka kepada Allah selama-lamanya. Makanya para arifin ini kalau dia muhasabahnya dalam sekali. Dia berdosa sedikit, dia rasakan besar. Bedanya dengan Salim dan orang awam, dia sudah
banyak salah, tapi dia merasa kurang bersalah. Beramal sedikit rasanya sudah banyak. Ini ciri-ciri orang awam. Berjasa sedikit disebutnya sepanjang tahun. Hati-hati yang khidmat di ma'had, di masjid, di masyarakat. Kalau sudah khidmat, lupakan jasamu. Ini ciri-ciri orang diterima khidmatnya. Apa ciri-cirinya? Melupakan jasa. Bukan kita lupa, melupakan jasa. Jangan kemudian ngomong ini, wah ini sudah bantu kalian sekian tahun, lupa diri. Masa ketemu nggak nyapa, nggak disapa doang, udah marah. Ini hati-hati ya, orang-orang pewakaf, ya, para muslimin yang suka sedekah. Mungkin karena terlalu banyak yang bantu kiai, kiai lupa dengan siapa yang bantu dia. Atau yang kedua, si kiai sedang fana pada Allah. Karena si kiai kalau ngaji hikam hanya boleh terima pemberian orang kalau dilihat yang memberi itu Allah Subhanahu melalui orang-orang ini. Baru dia boleh terima, kalau nggak dia harus bagi lagi ke orang. Nggak boleh dikonsumsi. Maka haramnya bagi orang awam haram fikih. Haramnya bagi salik haram adab tauribah. Haramnya para arifin. Haramnya bab kemakrifatan. Sesuatu yang membuat dia kehalang, maka bagi dia haram. Ya. Jadi jangan samain kita dengan orang-orang arif ini. Kita jauh sekali. Ya. Ini udah masuk ke alam lain. Ya. Usul tuh. Kalimat berikut ini kalau jelasin masih panjang, kita lanjutin aja. Wala asra bil mawahib ilaika mithlul dhullati wal iftiqar. Tidak ada yang lebih cepat bil mawahib, dengan asbab engkau diberi mauhibah, melebihi az-zillah atau az-zullah, engkau merasakan hina dan merasakan iftiqar, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ittirar isinya apa? Rukun ittirar itu dua, az-zullah wal iftiqar. Itu isinya ittirar. Ittirar merasa bergantung kepada Allah. Bergantung itu tidak perlu dapat musibah dulu. Coba praktekkan dua hal, merendahkan hati, dan yang kedua iftikar, merasakan diri kita ini setiap saat, setiap detik, setiap nafas memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat masa pandemi? Waktu itu ada krisis oksigen, tabung oksigen. Di situ orang baru paham mahalnya satu nafas. Gak bisa nafas sekali meninggal. Betul gak? Bayangin coba. Yang pernah sakit asma, ada yang asma, ya, atau namanya memang asma binti fulan. Yang sakit asma ngerasain, wah nafas, satu nafas itu sangat mahal sekali. Saya pernah tenggelam, itu ngerasain nggak ada oksigen. Tapi karena dulu belajar zikir, ini berkah ini ya. Belajar zikir samaniyah qadiriyah, itu ada zikir mentalin diri dari dalam air. Tapi kerjanya cuma 2 kali, 3 kali. Kita cobain di hari biasa nggak bisa. Pakai zikir itu mental begitu ke atas. Jadi di kolam renang tuh orang lihat, orangnya aneh. Padahal saya ngerasa udah kayak mati di dalam. Ngerasa udah gak ada nafas. Cuma saya nggak cerita ke istri, nggak cerita ke siapa-siapa. Pengalaman aja. Gitu rasanya kalau orang tenggelam. Dan itu juga ngerasain nikmat berzikir saat nggak bisa nafas. Jadi bolehlah nafas ini putus, tapi zikir nggak boleh putus. Ya. Wala asra. Jadi cara mau mustajab gak doanya? Bukan zikir 1000, bukan. Itu manorah itu.
Zikir 1000 itu dikit bagi orang-orang yang kenal Allah itu. Oh, riyadhah 40 hari, puasa 40 hari itu menora itu ya. Dikit bagi mereka. Mereka itu puasa setiap detik, setiap saat. Puasa amma siwallah, puasakan diri batinnya dari selain Allah. Coba lihat hadis Nabi tentang puasa, bukan makan. Makan itu syariat puasa. Hakikat puasa hadis Sahih Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana fi yaumi shaumi ahadikum, jika hari-hari kamu puasa ada orang syaitan mencacinya, atau qatalahu, mengajak dia tengkar, falyakul inni shaim, jawablah aku puasa. Berarti puasa di situ puasa apa? Puasa batin, puasa emosi. Itu puasa hikam, itu mengajarkan puasa ke sana. Maka orang-orang bilang, udah beneran aja syariatnya, ente beres agamanya. Beresnya syariat kalau perhatikan. Sempurnanya hakikat kalau bermanfaat. Jangan kemudian gak ngerti hikam terus bilang hikam ini sulit. Gak ada yang sulit. Yang sulit itu hatimu yang gak pernah kau buka. Atau emang bahasa Arabnya sulit? Kalau itu kursus bahasa Arab bro. Kita kursus bahasa Arab 6 tahun. Nyantri namanya. Udah aja nanti ngaji kita belajar. Tambah lagi 4 tahun S1, tambah lagi sekian tahun S2, S3. Sekedar untuk membaca teks dengan cara yang berbeda. Ternyata ilmu kita S3 pun gak ada apa-apanya dibanding hikam. Ibnu Taimiyah gak pernah S3, tapi saya di bawah beliau pemahamannya. Malah S3 kita gak ada apa-apanya dibanding satu kalimat di kitab Al-Hikam. Coba guru saya nantang dulu, kalian nih anak-anak S3 atau yang mau kuliah, kita nanti tanding baca hikam. Guru saya ngomong itu dulu. Jadi guru kami, guru hikam yang kedua masih hidup sampai hari ini, umur 80 apa tuh berapa umurnya? Abu Nu'man Bashir As-Samani Syazili. Beliau ngomong begini kepada saya. Coba nanti kalian ya, ada beberapa orang, kalau emang ahli ilmu, pinter hikam, pinter otaknya, jago S2, S3, pinter buat tesis, disertasi, coba cek baca hikam. Baca, paham gak? Bisa gak jelasin ke orang? Ternyata ada S3 lain di hikam ini. S3 rohani. Kalau orang di kampus S3-nya apa? S3 otak ini, intelektual, spiritualnya belum maju. Makanya dokter nyalek gak masuk stas juga. Ya, kalau cerita ajengan ini malah 3 tahun jabat anggota dewan disuruh tajrid, ya, sama mengaji. Itu berat tuh. Suruh nggak terlalu cawe-cawe banyak lagi betah-betahnya. Emang begitu, guru spiritual itu begitu, guru rohani itu begitu. Dan muridnya lagi asik-asik, ambil mainannya, ya, ambil mainannya, supaya nanti pas berhenti 2 tahun 3 tahun lagi nggak shock, iya, dan nggak shock kayak aja lah. Jadi orang masuk politik itu shocknya berkali-kali. Hari pemilihan shock, bukan sokato. Pas pengumuman, jatuh banget. Ini belum sebelum dibayar apa namanya? Dilantik. Oh jangan senang-senang dulu, belum tentu nyawanya nyampe. Berdoa aja yang baik-baik. Habis itu udah kerja, masuk, mikirin kapan balik jadi duit. Waduh, shock lagi. Pengen target jabatan apa, gak nyampe, shock lagi. Padahal tadi bersyukur udah lolos. Syukur alhamdulillah ya Allah, lolos kita enak. Nanti lagi asik-asik, berhenti habis, shock lagi. Nyalon lagi, shock lagi. Tapi dunia itu begitu. Orang itu kecanduan shock, kecanduan untuk panik, benar gak? Iya. Motoran ngebut itu
bikin jantung berdebar. Tapi kalau nggak motoran, pusing juga kita ya, yang anak muda ini. Saudara-saudariku yang berkah Allah, ruhul ittirar isnan, ya. Rohnya ittirar itu dua, az-zullah wal iftikar, merendahkan dirimu di hadapan Allah, dan iftikar, engkau menyatakan dirimu hanya memerlukan Allah, membutuhkan Allah Subhanahu. Kalau kita hanya memerlukan Allah dan merendahkan diri, terus kita direndahin orang, terima nggak? Nggak, berarti belum. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, lalu ada orang merendahkan kita. Coba pakaikan kalimat saya. La fa'ila illallah. Tiada yang terjadi sesuatu kecuali izin dari perbuatan Allah. Maka kalau ada orang hina kita, itu izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Siapa yang mengizinkan dia menghina kita? Allah. Maka kalau engkau dihina, kata Imam Ghazali, oleh musuhmu, perhatiin, jangan-jangan hinaan dia benar. Kenapa? Mungkin gurumu nggak enak ngasih tahu, mungkin sahabatmu sungkan memberitahu, mungkin orang terdekatmu merasa nggak enakan membuka rahasia, tapi musuhmu nggak ada alasan apa-apa, dia akan buka apa yang dia rasakan dari diri. Seandainya itu tidak ada di diri kita, cukup kata, kayaknya itu bukan gua deh. Alhamdulillah. Tapi seandainya itu memang ada, kita kemudian insaf, ya Allah, benar juga yang dilihat oleh hamba-Mu itu, ampunkan diriku. Maka Imam Ibn Arabi ketika dulu dikafirkan dan difasikkan, dizindikan orang, jadi ada seorang syekh, ya syekh ini dari dulu begitu, ahli fikih itu suka benci sama orang yang ngaji kitab-kitab gitu. Dia bernazar untuk mengkafirkan Ibn Arabi setiap kali khutbah, setiap kali ceramah. Maka 7 hari 7 malam orang itu mengkafirkan dia. Tapi ternyata hari ke-7 orang yang suka mengkafir-kafirkan itu jantungan, mati mendadak. Siapa yang pertama kali menjenguk takziah? Orang yang dikafirkan, Al-Imam Ibn Arabi. Terus dia ditanya, kenapa kamu datang? Kan kamu sudah diserang sama dia. Ya, kamu sudah dijelek-jelekin orangnya. Apa kata dia? Aku gak malas jelekin, mungkin Ibn Arabi yang lain. Tuh, orang punya mental begitu bisa gak? Ya, mau jadi orang hebat? Jangan baper sama komentar satu orang. Mau jadi orang besar? Ya, telinganya mesti kuat, jangan budek, mesti kuat. Kalau budek gak boleh. Telinganya mesti kuat. Yang kuat itu telinga batin. Telinga ini gak bakal kuat. Dia melihat apapun, dia mendengar apapun yang dia dengar, pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah Allah itu kosong 1 detik saja dari dunia? Dari alam semesta? Campur tangan Allah tidak pernah kosong 1 detik. Bukan detik dibagi 70.000 juga gak bakal kosong. Allah campur tangan terus. Ya, nih perhatiin, ingat Allah lagi dipuji, itu sama dengan ingat Allah lagi dicaci. Maka ingatlah Allah saat dicaci, bahwa yang sedang mencacimu bukan dia, tapi Allah sedang menegur kamu. Gitu. Ya, jangan malah ngamuk, dikasih tahu malah kemudian nyolot. Ya. Banyak orang dikasih tahu nyolot. Ingin doanya mustajab, rendahkan diri dan hanya berharap kepada Allah SWT. Zikirkan Allah Samad, ya Allah ya Samad, ya Allah ya Samad. Ya Allah, tiada tempat menggantungkan harapan kecuali kepada itu mana As-Samad. Maka nanti di akhir zaman, zikir ini akan menjadi makanan para salik dan arifin. Kalau abidin nanti mati duluan atau mati hatinya dia kafir, maka gak cukup jadi abidin, gak cukup jadi
Abidin dikerjain syaitan, makanya hadisnya jelas. Orang alim tidur, orang ahli ibadah sholat, yang ditakuti syaitan mana? Orang alim. Ini alim billah, bukan alim dengan hukum Allah semata, tapi alim dengan yang membuat hukum itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang sholat, syaitan gak takut. Jangan, ini pesan dari Nabi SAW. Kedekatanmu kepada Allah bukan kedekatan kuantitas ibadah. Kedekatanmu kepada Allah mesti kualitas ma'rifat. Ma'rifat itu ibadahnya arifin, orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya sholat 2 rakaat lebih utama dari masuk surga, kata Imam Abu Yazid. Itu gimana ceritanya tuh? Coba kita disuruh, kamu sholat 2 rakaat masuk surga. Jawaban kita pasti apa? Surga. Ngelasnya bisa, kan belum tentu sholat kudu diterima Allah. Ya. Inti udah suzon duluan, sholat juga belum sholat, udah suzon sama Allah. Kan ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hamba. Jika kita emang udah gak yakin sholat kita diterima, gimana Allah mau terima? Kalau saya yakin sholat saya diterima, ya kenapa? Kenapa saya yakin sholat saya diterima? Kenapa harus yakin sholat diterima? Husnuz zon, azan al-qawi dalam ilmu usul fikih huwa al-yaqin. Prasangkaan yang baik dan itu kuat, itu yang disebut ya. Maka saya harus yakin sholat saya diterima. Nah, gimana cara menumbuhkan keyakinan itu? Belajarlah ma'rifat. Kita berbaik sangka ke orang karena kita kenal sama orang. Kita buruk sangka kepada orang karena kita nggak kenal isi hatinya. Maka semakin kenal, semakin tidak berprasangka. Maka orang-orang yang buruk sangka karena dia tidak kenal kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, arif rabbak haqqa ma'rifati. Ya. Nah, maka di sini saudara-saudariku, wiridnya para arifin itu 2. Setiap ilmu yang membuat dirinya merendah di hadapan Allah, itu wirid pertama. Maka wirid zullah. Dan yang kedua wirid iftikar. Setiap wirid yang membuat hatinya menggantungkan harap kepada Allah itu wirid. Oleh karenanya Abul Hasan Syazili menganggap tidurnya wirid, menganggap makannya wirid. Beda sama santri. Kalau lagi tidur emang pengen tidur, makan emang lagi nafsu makan. Nah itu saling. Kalau sudah arif, dia makan untuk sekedar bertahan hidup. Ya, kalau koruptor kan enggak. Koruptor udah hidupnya pengen nambah lagi. Dia kira dengan korupsi nambah hidup. Padahal sang hidup bukan dari korupsi. Nanti coba lihat, musim-musim ini lagi rame, KPK lagi agak menggigit lagi. Ya, menggigit lagi. Itu orang-orang yang kena urusan KPK, itu pada datang ke kiai. Apalagi kiainya ngajar hikam kan. Apalagi kiainya ahli wirid, nanti didatangin. Kata orang, kalau minta wirid ke kiai itu, nanti kamu selamat. Kalau ada kiai bantu koruptor itu kiai dunia. Nih, perhatiin. Kalau ada kiai bantu koruptor itu kiai dunia. Kalau kiai membantu koruptor, jangan bantu selamat dari korupsi, dari hukum. Bantu dia selamat dari hukum Allah. Gimana caranya? Ajak dia tobat, dia tobat. Ya, bimbing orang bertobat, baru ajarkan zikir. Kasih tahu kepada dia, balikkan semua harta yang kamu ambil, jalani hukum. Itulah zullah wal iftikar. Jadi beda. Jadi koruptor itu kalau datang ke mursyid diterima sama dia, tapi ditobatkan sama dia, bukan diselamatin dari KPK, diselamatin sama Tuhannya KPK. Ya. Barangkali itulah ya. Semoga pagi ini kita dapat wirid baru. Wirid apa? Zulla wal iftikar, dan Allah merahmati kita, keluarga, orang tua, pasangan, anak-anak, para santri, hadirin hadirat.
semuanya amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil qawli sayyidil sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Abuya yang sudah menyampaikan nasihatnya, tausiahnya bagi kita semua. Insyaallah berkah, insyaallah manfaat, khususnya bagi kita yang masih pada level apa ya? Paling awam, belum awam, malah belum nyampe awam kayaknya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sekali lagi memberikan bekal bagi kita untuk lebih bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tutup pengajian pada subuh ini dengan doa yang biasa dibacakan oleh Mang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wa qul lana ya rabbana wa ya mursyid ila ma tuhibbu minna wa tardi anna wa tawallana ilaika wa tawaffana muslimin wa ahlina bis-salihin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.